Pernah nggak sih lihat saham yang harganya naik turun gila-gilaan, padahal kita tahu perusahaannya itu rugi terus? Nah, hari ini kita mau coba bedah salah satu saham yang paling fenomenal dengan kondisi kayak gitu. PT Bukit Darmo Property, atau kita sebut saja BKDP. Anggap saja saya ini mentor Anda, dan kita bakal sama-sama analisis saham ini langkah demi langkah buat cari tahu ini sebetulnya permata tersembunyi atau cuma jebakan Batman. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya perusahaan rugi, tapi sahamnya kok ya laku-laku aja, aktif banget diperdagangkan? Aneh kan? Ini dilema yang pasti sering kita temui sebagai investor. Jadi kita ini lagi lihat apa sih sebenarnya? Sebuah kesempatan langka buat untung gede? Atau jangan-jangan ini jebakan yang lagi nunggu kita masuk? Oke, biar jelas dari awal, tugas saya di sini bukan buat ngasih tahu Anda harus beli atau jual. Bukan. Sebagai mentor, tujuan saya adalah membekali Anda dengan cara berpikir semacam kacamata analisis yang tajam. Kita akan bongkar datanya bareng-bareng, kita pahami ceritanya, supaya nanti di akhir, Kanda sendiri yang bisa ambil keputusan dengan yakin. Biar runut dan gampang diikuti, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita lihat dari luar dulu. Terus, kita bedah isi dalamannya, yaitu keuangannya. Setelah itu, kita cari tahu ada bendera merah apa aja yang perlu diwaspadai. Lalu kita dengarkan cerita pemulihannya, dan terakhir, kita simpulkan bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dilihat ya. Pergerakan harga sahamnya. Sebenarnya, apa sih yang lagi diobrolin pasar soal BKDP ini? Coba deh, lihat. Gila kan volatilitasnya? Harganya memang udah naik lebih dari 2 kali lipat dari titik terendahnya di Rp27. Tapi, lihat juga, masih jauh banget dari puncaknya di 92. Rentang yang lebar banget ini tuh sinyal dari pasar, yang artinya para pelaku pasar sendiri lagi bingung, lagi ragu-ragu banget soal masa depan perusahaan ini. Oke, sekarang kita lepas dulu kacamata trader, kita pakai kacamata detektif finansial. Harga saham itu seringkali cuma cerita di permukaan. Buat tahu nilai sebenarnya, kita harus berani buka kap mesinnya dan lihat langsung kondisi fundamental perusahaan. Siap? Nah, ini dia nih, biang keroknya. Coba fokus ke baris yang ditebalkan. Akumulasi defisit. Angka ini tuh kumpulan semua rugi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi modal yang dulu disetor sama investor, itu udah kegrogoti abis sama kerugian yang numpuk ini. Coba kita tatap angka ini baik-baik. Defisit 0,5 triliun lebih. Ini bukan angka main-main. Gampangnya gini, dalam sejarahnya, uang yang terbakar di perusahaan ini jauh lebih banyak daripada uang yang berhasil mereka hasilkan. Ini beban masa lalu yang berat banget. Dan parahnya, keran bocornya ini belum ditutup. Data terbaru tahun 2025 masih menunjukkan rugi 35,6 miliar. Tapi yang lebih bikin geleng-geleng kepala itu marginnya, minus 97,3%. Artinya apa? Bayangin setiap dapat pendapatan Rp100, perusahaan malah nombok Rp97. Ini kan kayak kerja bakti, rugi terus. Oke, laporan keuangannya udah bikin deg-degan. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih serius lagi. Stempel peringatan resmi dari bursa. Ini bukan lagi opini, tapi fakta yang harus kita tahu. Tanda bahaya pertama, notasi E. Ini kode dari Bursa Efek Indonesia yang intinya kayak lagi teriak, awas, perusahaan ini lagi sakit parah keuangannya. Ini adalah bendera merah yang paling jelas buat kita sebagai investor supaya super hati-hati. Nggak cuma satu, ada lagi notasi X. Kalau notasi E itu lampu kuning. Nah, notasi X ini udah lampu merah plus sirine. Sahamnya masuk ruang pengawasan khusus kayak pasien ICU gitu. Artinya, regulator lagi mantau ketat banget karena ada masalah fundamental atau aktivitas yang nggak wajar. Kombinasi E dan X ini udah peringatan level tertinggi. Jangan diabaikan. Masalah berikutnya, utang. Lihat aja ceritanya. Gagal bayar ke bank di tahun 2021, terus diselamatkan sama pinjaman dari komisarisnya sendiri. Ini kelihatannya solusi, tapi sebenarnya cuma nunda masalah. Dan bom waktunya itu, di Maret 2026, utang 150 miliar ini harus dilunasi. Pertanyaan terbesarnya, duit dari mana buat bayar utang segitu gede? Tapi di tengah mendung yang kelabu ini, manajemen justru lagi ngejual cerita pelangi, sebuah narasi harapan. Yuk sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Apa sih rencana comeback mereka? Inilah yang sering disebut bull case. Alasan kenapa masih ada yang berani bertaruh di saham ini. Ini pernyataan langsung dari direkturnya. Optimis banget kedengarannya. Dan kalau kita perhatikan, kunci dari semua janji ini ada di satu hal. Mal mereka bakal ramai lagi. Logikanya simpel. Mal penuh, pendapatan naik, masalah keuangan bisa teratasi.
Nah, ini dia pertaruhannya. Dari kondisi sekarang yang tingkat hunian mallnya cuma sekitar 57%, mereka pasang target loncat sampai 82% di 2026. Ini bukan target biasa ya, ini loncatan yang super ambisius. Nasib perusahaan ini benar-benar dipertaruhkan di angka 82% ini. Selain mall, ada satu lagi kartu as yang mereka pegang, proyek hotel baru Hyatt Centric. Dengan investasi 200 miliar, proyek ini diharapkan jadi mesin uang baru. Ini pertaruhan besar-besaran. Kalau proyek ini sukses dan hotelnya rame, ceritanya bisa jungkir balik 180 derajat. Oke, kita udah lihat sisi gelapnya yang penuh risiko, kita juga udah lihat sisi terangnya yang penuh harapan. Sekarang, tiba saatnya tugas kita sebagai investor cerdas, menimbang keduanya dengan kepala dingin. Ini dia rangkumannya. Tim optimis pegangannya apa? Harapan. Harapan mallnya bisa lebih rame, hotel barunya jadi mesin duit, dan pendapatan yang mulai tumbuh. Sementara itu, tim pesimis nggak lihat harapan. Mereka lihat kenyataan yang ada di depan mata, tumpukan rugi dari masa lalu, utang jumbo yang mau jatuh tempo, sama stempel merah dari bursa. Nah, sebagai mentor, saya nggak akan cuma ninggalin Anda dengan kebingungan. Ini PR buat Anda. Kalau Anda memang tertarik sama saham ini, Anda wajib pantau 4 hal ini. Apakah okupansi mallnya benar-benar naik deketin target? Gimana kabar pembangunan hotelnya? Ada nggak pengumuman penyewa besar yang baru? Dan yang paling penting, ada kabar apa soal utang 150 miliar itu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menentukan nasib BKDP ke depan. Jadi, setelah kita telanjangi semua datanya, kita balik lagi ke pertanyaan paling awal. Apakah potensi turnaround BKDP ini sepadan dengan risikonya yang seabrek? Keputusan pada akhirnya ada di tangan Anda. Anda ini tipe investor yang mana? Pemberani yang suka cerita comeback penuh risiko? Atau investor yang lebih milih aman dan bisa tidur nyenyak di malam hari? Nggak ada jawaban yang benar atau salah. Yang ada hanyalah yang paling cocok dengan diri Anda. Pikirkan baik-baik.